Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau kariha al-kafirun. Sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli taratin alf marrah amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada sebuah keberhasilan kecuali apabila kita melakukan apa-apa yang menjadi impian kita lakukan dengan sabar. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong kamu semua bis-sabri dengan sabar, was-sholati dan salat. Ini menunjukkan bahwasanya yang bisa mengantarkan diri kita ini sukses, yang mengantarkan diri kita ini berhasil adalah sabar. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu dimengerti bahwa antara ngaji kitab kuning dan juga menghafalkan Al-Qur'an, ini yang asli dua keilmuan yang menjadi satu. Seorang yang ahli fikih tentu dia sangat-sangat membutuhkan hafal Quran, dan seorang yang hafal Quran juga sangat-sangat membutuhkan ahli di bidang fikih, ahli di bidang ilmu kitab kuning. Kalau mereka itu tidak mahir, tidak mampu menguasai salah satunya, menguasai kedua-duanya, dalam artian mereka hanya menguasai satu saja, maka tentu dia tidak akan berhasil sebuah keilmuan. Ada beberapa pondok pesantren, coba perhatikan, jangan ada yang bicara. Ada sebuah pondok pesantren yang mengajarkan kitab kuning, kemudian hanya kitab kuning. Jadi santri-santri tidak dianjurkan untuk menghafalkan Al-Quran. Bahkan juga ada pondok pesantren yang mengajarkan hafalan Al-Quran, kemudian kitab kuning tidak diajarkan di pondok itu. Menurut hemat saya dan pengalaman kami di beberapa pondok pesantren, dan setelah kami terjun di tengah-tengah komunitas masyarakat, kedua-duanya ini sangat-sangat dibutuhkan. Sangat-sangat dibutuhkan. Bagaimana seorang ahli fikih, bagaimana seorang ahli ilmu apabila mereka tidak hafal Al-Quran? Tentu mereka tidak ada bekal untuk rujukan tentang keilmuannya. Dan bagaimana mungkin ada seseorang yang hafal Al-Quran, kemudian mereka itu tidak menguasai ilmu fikih? Karena menimbang dan menimbang antara mempelajari ilmu fikih dan menghafalkan Al-Quran. Kalau kita menengok di beberapa komentar ulama, memahami fikih, seorang memahami tentang halal haram, ini hukumnya adalah wajib, fardhu ain. Apabila di antara kita nyampe tidak paham ilmu fikih, tidak paham tentang halal haram, berdosalah kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, liyatafaqahu fiddin. Jadi di antara kita ini harus ada seorang ulama, seorang warah yang tentang ilmu-ilmu agama kepada umat. Kalau masalah menghafalkan Al-Quran ini, kalau kita menengok di beberapa komentar ulama, beliau berfatwa bahwa menghafalkan Al-Quran itu hukumnya adalah fardu kifayah. Seumpamanya di sebuah daerah kemudian sama sekali, tentu daerah orang penghuni daerah itu berdosa semua. Sekabupaten Demak kemudian tidak ada yang hafal Al-Quran, maka semua orang yang berdosa semua. Tapi kalau sudah ada satu orang saja yang menghafalkan Al-Quran,
tentu mereka tidak berdosa. Karena menghafalkan Al-Quran hukumnya seperti orang yang merawat mayat. Merawat mayat ini yang penting kalau sudah ada orang yang merawat mayat, dari memandikan, memandikan, mengkafani, mengangkat dibawa ke masjid atau musola untuk disolatkan semisal, mengangkat untuk dibawa ke pemakaman semisal, kemudian dikuburkan, selesai sudah. Kalau sudah ada yang menjalani maka gugur semuanya dosa-dosa kita. Begitu juga hafalan Al-Quran semacam itu. Apabila salah satu di antara kita sudah ada yang hafal Al-Quran, tentu sudah gugur semua. Dosa sudah gugur semua. Tapi kalau tidak ada sama sekali yang menghafalkan Al-Quran, maka berdosa. Sehingga apabila ada seorang lelaki yang hafal Al-Quran 30 juz, seorang perempuan yang hafal Al-Quran 30 juz, kemudian mereka tidak paham tentang halal haram, mereka tidak paham tentang fikih, mereka tidak paham cara toharo, mereka tidak paham tentang ubudiyah, bagaimana caranya sholat, bagaimana cara untuk mengeluarkan zakat, tidak paham tentang haji umrah, tidak paham tentang cara berpuasa dan lain sebagainya. Mereka tidak paham tentang muamalat di waktu mereka transaksi. Munakahat di waktu mereka menciptakan sebuah keluarga. Orang suami, kewajiban seorang suami, hak-haknya seorang istri dan lain sebagainya. Berdosalah mereka. Berdosa. Walaupun mereka hafal Al-Quran 30 juz, tapi halal haram, maka mereka berdosa. Maka darinya teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami berusaha untuk menyodorkan sebuah keilmuan sama panjenengan. Silakan Al-Quran itu dihafal. Silakan Al-Quran itu sungguh. Kemudian fikih jangan ditinggalkan. Halal haram jangan ditinggalkan. Insya Allah nanti kami akan menyampaikan materi kepada panjenengan semua. Setiap sholat fardu, semua santri wajib hukumnya berjamaah. Semua santri wajib baik subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nanti kami akan membentuk struktural untuk panjenengan semua, ketuanya, sekretaris, bendahara, dan juga untuk seksi-seksi, departemen-departemen. Nanti siapa di antara kita yang bertanggung jawab untuk nanti insya Allah setelah majlisan ini nanti untuk struktural, nanti yang bertugas semuanya harus mengikuti peraturan. Yang pertama, semua santri wajib berjamaah, tidak boleh tidak. Apabila santri ditemukan tidak berjamaah, maka ditakzir. Wajib ini, harus ditakzir. Jamaah di pondok hukumnya wajib, fardu ain. Siapapun orangnya, makanya nanti yang kita tunjuk menjadi pengurus keamanan. Setiap jamaah baik yang perempuan ataupun yang lelaki harus mengontrol. Sekali ada suara adzan, semua santri wajib sudah ada di aula. Semua santri wajib ada di musola pondok. Kemudian semuanya menjalankan sholat sunnah rawatib, 2 rakaat. Kemudian semuanya menghafalkan Al-Quran. Yang pujian biar yang megang ikut-ikut pujian. Kemudian pujiannya kalau bisa ini yang bermanfaat. Mungkin hafalan akidah. Gimana akidatul awam? Ar-Rahmani. Terus wa birrahimi daimil ihsani. Summa sholatu wassalam. Hafal ya? Atau mungkin membaca Asmaul Husna. Allahur Rahman. Coba 1, 2, 3. Allahur Rahmanur Rahimul Malikul Qudus. Hafal ya? Hafal ya? 99 hafal ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Faman ahsaha dakhala." Barang siapa yang hafal Asmaul Husna 99 dakhalal jannah, maka mereka
ditanggung sama Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Allahur Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Muntakbir Khaliqul Bariul Musawwirul Ghaffarul Qahhar Wahhabur Razzaqul Fatahul Alim Qabidul Basidul Khafidul Rafi'ul Muizzil Mudil Samiul Basirul Hakamul Adil Latif Al Khabirul Halimul Adimul Ghafur Asyakurul Aliyul Kabirul Hafidul Muqitul Khasibul Jalilul Karim Ar-Raqibul Mujibul Wasiul Hakim Al-Badudul Majid Bai Syu'id Al-Haqul Waqilul Qawiyul Matin Al-Waliyul Hamidul Muhsin Mubtiul Mu'id Al-Mukhjil Mumitul Hayyul Qayyum Al-Wajidul Majid Wahidul Ahadul Sumat Al-Qadirul Muqtadirul Muqaddimul Mu'akhir Al-Awwal Dawil Batin Walil Muta'ali Al-Baru Tawwabul Mutakimul Afuwal Malikul Mulikidul Jalali wal Ikram Al-Muqsitul Jamil Ghaniyul Mughni Al-Mani'un Nafi'un Nurul Hadi Al-Badi'ul Baqil Warithur Rasyidus Sabur. Hafal semua ya? Insya Allah ya. Jadi kalau pujian coba baca itu, atau mungkin pujian-pujian yang bermanfaat. Selain itu semuanya santri menghafalkan Al-Quran. Nanti saya setembi sudah di aula nyemai langsung. Kemudian jamaah, setelah jamaah wajib mengikuti wirid semua. Tidak boleh diantara panjenengan jamaah kemudian pergi begitu saja. Ada sebuah kaul man sholla bila wirdin kakirdin. Ini hadis, tapi hadis dhaif mungkin. Man sholla bila wirdin kakirdin. Barang siapa yang sholat tanpa wiridan, kakirdin, dia seperti kera, dia seperti ketek. Padahal ketek orang yang sholat, apa mana wiridan. Ini santri itu jangan sampai tidak wiridan. Kalau saya diam berarti wiridannya semuanya pakai wiridan, pakai sir semua. Tapi kalau saya wiridannya astaghfirullahaladzim, semuanya pakai pakai suara kencang semua. Kemudian sebelum doa biasanya saya menyampaikan materi. Tolong satir ini, ini yang depan kan lelaki, yang belakang kan perempuan, langsung dibuka. Setiap saya udah ada di depan, kemudian menyampaikan materi, langsung dibuka, tidak perlu tak perintah. Dan usahakan tripod, apa ini namanya? Tripod. Tripod harus selalu disediakan di depan. Dan sudah sudah ditata rapi, sama kursi sudah disiapkan. Tidak boleh saya wiridan kemudian tripodnya masih melipat, jangan, harus sudah diberdirikan. Di saat saya menyampaikan materi, semua santri wajib mengikuti, tidak boleh ada yang pergi, harus mengikuti semua. Setelah itu saya berdoa ala kadarnya, kemudian setelah selesai wajib melaksanakan sholat ba'diyah. Kalau setelah subuh 2 rakaat, setelah duhur 4 rakaat, 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat lagi. Setelah asar tidak ada, setelah subuh nggak ada. Kalau setelah subuh haram. Jadi setelah subuh sama setelah asar haram sholat ba'diyah. Kecuali apabila tadi sebelum subuh atau sebelum asar belum melakukan sholat qobliyah. Jadi sampean mungkin terburu-buru, sampean pengen sholat qobliyah subuh atau qobliyah asar, sampean belum sempat kemudian sudah qomat, maka boleh dilakukan setelah sholat subuh atau setelah sholat asar, boleh. Namanya qadha. Qobliyah. Jadi niatnya usolli sunnatal qobliyah. Qobliyah Qobliyah subuh. Rakaataini mustabilal qiblati. Qadha al lillahi ta'ala. Allahu akbar 2 rakaat salam. Itu yang asli. Sholat setelah subuh sama setelah asar itu haram, kecuali ada sabab. Sabab itu seperti contoh, sampean tadi belum melaksanakan qobliyah subuh atau qobliyah asar. Setelah itu semua santri wajib setelah subuh wajib membaca
membaca Yasin bareng-bareng. Nanti apa itu yang mengkoordinir ini Muhammad dan Ahmad. Muhammad sama Ahmad yang mengkoordinir membaca Yasin. Membaca Yasin bareng-bareng. Nanti saya tak nyapu dan nyapu kampung. Jadi setiap selesai subuh saya nyapu dari sana. Berapa meter ini? 200 meter ya. Nyapu nyampe sana. Nanti seumpamanya apa itu ada jadwal piket, berarti nanti yang nyapu yang piket. Nanti kalau bisa dia apa? Ya, piket bersih-bersih. Yang piket bersih-bersih nyapu. Saja nyapu satu kampung nggak malu. Sampeyan nyapu depan rumah saya tok malu. Alasannya isina Ustaz ngeti mayit gitu loh ya. Ngeti mayit isi ngetisin ayah zaman lewat kuburan takut. Alasannya nanti kalau lewang sampean lewat Naufal tidur sampean lewati aja nggak mungkin Naufal mukul kamu, nggak mungkin. Kemudian mayat yang sudah dibungkus rapi pakai kain kafan, sudah dimasukkan di terbelo, sudah dimasukkan di dalam luang lahat, kemudian diberi kayu, diberi serumbung, kemudian dibuatur begitu tanah liat begitu tebal, terima isih dipuatoki. Lho kok sampeyan lewat di pemakaman takut ini yang kamu takuti siapa gitu? Gak ada ceritanya mayat keluar dari pemakaman itu, gak ada. Gak ada, kenapa kamu takut? Semestinya kamu lebih takut lewat ini tidur. Ini Kang Arif kalau marah ini subhanallah. Subhanallah ini Kang Arif ini. Kamaran iso retak malah. Karena kamarannya dibangun di pinggir sungai. Makanya retak. Jadi apa itu jangan takut. Jangan takut. Terus apa itu? Setelah selesai membaca Yasin bersama, usahakan semua santri menghafal dulu, menghafal minimal dari pagi itu nyampe duhur. Dari pagi itu nyampe jam 11, bukan duhur ya. Nyampe jam 11 sampeyan setor minimal 5 halaman. Minim. Yang tidak tepat 5 halaman tak suwuk zaman. Suwuk nak dodok sikile bengkelung. Ya. Paham ya? Jadi dari pagi usahakan setor minimal 5 halaman. Kalau kurang dari target 5 halaman, tak takzir pokoknya. Takon meh semiratan pokoknya. Ya, paham dan? Ustaz, saya ini dedel Ustaz. Nggak ada ceritanya orang dedel itu. Orang itu dedel gara-gara akal dibuat mikir. Akal itu kalau jarang dibuat mikir, ya pada akhirnya seperti itu. Siapa orang yang dedil? Satu orang yang makannya terlalu banyak. Pokoknya kalau ada santri makan lebih dari 1 piring, ini wa alamatuhu dedelun. Alamat wong dedel, alamat wong bodoh. Makan itu 1 piring. Iya Ustaz, saya 1 piring. Tapi 1 piringmu sampai cincin buat tumplek dari siji, alasannya sepiring. Sepiring biasa gitu. Ini bukan karena saya melarang, khawatir kalau berasnya cepat habis, itu enggak. Tapi ini untuk kemaslahatan sampean. Makan itu 1 piring. 1 piring. Kalau orangnya kecil ya, seperti itu ya, kecil ya. Ya 1 piring, piringnya kecil. Kalau yang besar-besar seperti Mbak Silva itu ya toh itu loh ya. Tampir. Tampir. Kalau Muhammad orangnya gendut ya
Ya piringnya pakai nampan gitu ya. Ya enggak gitu, ya piring biasa itu, jangan. Pokoknya usahakan santri ini makan jangan nyampe kenyang. Kalau kenyang nanti menjadikan bodoh. Itu kalau makannya kenyang, maka mikir dia itu enggak begitu konsentrasi. Orang itu makannya kalau banyak pasti enggak konsentrasi. Jangan, kalau bisa makan itu ya hanya makan di pondok orang kok. Manganku mau sidik toh setengah piring, tapi tuku cilok 5.000, es krim dapat entek 5 congok gitu loh ya. Ono sate. Gitu loh. Sampeyan, iki nyampe rong renteng, Iya iku, Mangane setengah piring, tapi balas dendam lainnya pirang-pirang ini. Ya enggak gitu. Kalau bisa atau di pondok itu jangan jajan. Jajan itu di di toko ider itu menjadikan ilmu kita enggak barokah, satu. Nomor 2, jadikan kita dedel. Makanya sama napalane dedel itu gara-gara apa coba? Gara-gara sering jajan di yang diabirkan itu cilok. Ya, itu yang diidirkan. Itu kalau di kitab-kitab itu beli makanan yang diidirkan yang sudah dilihat sama fuqara masakin, keberkahannya dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Teo. Kemudian toh orang fakir itu bilang gini, "Hei, apa kuwi? Kuwi iki wong adol jamu iku, ora usah." Mama itu anaknya orang fakir. Apa? Kuwi iki wong golek wong, nggawa sak to, mengko nak diadai mengko mlebu. Pada akhirnya apa yang terjadi? Makanannya pedagang yang dibuat keliling itu dicabut sama Allah Subhanahu wa taala keberkahannya. Makanya santri itu jangan beli itu. Cukup sampean beli yang di depannya siapa itu? Kang Yatin itu. Iya. Beli tempatnya Noval ini. Noval ini kalau jualan tang. Ora teko-teko wong. Makanya lumayan diobati ya. Lah rumahnya depan Makom Pas. Ya gitu ya. Kemudian ini nanti saya mengajarnya tidak cuman Al-Qur'an, saya juga akan mengajar kitab kuning. Sekali saya ngajar kitab kuning, semuanya ikut. Kecuali yang ada MUU sama saya. Ini nanti rencana ada MUU-nya semua. Saya pengen membuat surat perjanjian. MUU itu surat perjanjian. Saya pengen membuat surat perjanjian sama sampean. Nanti yang yang milik kamu menghafal Quran apa kitab? Nanti ditulis. Saya kitab sama Quran. Saya Quran saja, saya kitab saja. Ini nanti kalau yang menulis Quran, maka ini santri tidak boleh ngaji kitab kuning. Fokus Quran tok til. Paham? Otake gawe Quran, kupinge gawe Quran, cangkeme gawe Quran, irung kabu ya untuk Quran. Dan yang MUU sama saya untuk menghafalkan Quran, maka 1 hari wajib setor sama saya minimal 10 halaman 1 hari. Ora tekan 10 halaman, awas kowe ya. Rip tengok narip ya. Kon ngogak-ngogak patok kuburan. Yang MUU sama saya membuat sama saya hanya Quran, maka 1 hari wajib minimal 10 halaman. Kalau bisa 1 hari usahakan 20 halaman. Apakah kami bisa, Ustadz? Bisa. Adalah kemalasan-malasanmu, malesmu wilo sing dadekno ra iso. Ustadz saya ini pengen tidak malas, Ustadz. 1, tinggalkan makan banyak. 2, tinggalkan jagongan.
Ya ono ya ini sing diceritakno kuwi terus padha terus episode pertama sampai ke 99 sama kuwi terus ngrumine sing dibahas Ipin dan Upin terus ya ini orang. Di antaranya tinggalkan banyak tidur. Santri itu tidur itu 4 jam kecuali yang masih sekolah. Kalau yang masih sekolah lebih dari 4 jam gak masalah. Karena apa itu kalau sekolah butuh kefitan. Tapi kalau mondok enggak seperti itu. 4 jam. Ya dari jam 12 baru tidur, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 bangun. Santri itu gitu. Kalau Anda pengen apa itu cerdas seperti itu, dengarkan Bu Gembrot dan Pak Gembrot. Nak mlaku sing bokonge keri iki lho. Santri yang ngono iki, santri ya kayak ayam berdaging, Kalau ayam berdaging semakin gemuk semakin mahal harganya. Bagaimana dengan santri? Santri mlaku sirahe wis tekan wetan desa bokonge jenggone Kang Fikri iki lho. Dengarkan itu apa sih? Astagfirullahaladzim. Ini gara-gara makan kamu banyak. Pokoknya agar ada santri wetenge jembleng-jembleng itu. Wah santri wetenge jembleng. Santri itu kurus. Santri kurus. Jadi besok iku pamane sampeyan itu meninggal. Kemudian ditanya sama malaikat mungkar nakir. Marobuka. Habis disentai malaikat. Gering ngesakno aku ngono Tapi marah buka gitu gara-gara wong lemu itu subhanallah cacing tanah singgat-singgat di alam kubur lazat iki wah dagingnya wah kempole gitu. Wah kupingnya wait 5 kilo gitu loh cacing tanah dan singgat-singgat di dalam alam kubur. Wah, lagi nama sampeyan lagi disiarno innalillahi gitu loh Ini cacing. Wah, wes tajing-lajinglah di alam kubur kamu. Makanya usahakan. Santri itu jangan lemu. Dengarkan Muhammad. Santri itu kurus. Kalau kurus malaikat pengen melakukan direng-direng gitu loh Nah wong gering kan mlakune kan kaya layangan. Ini kalau orang mati ini kalau santri ini gering mati, malaikat itu sampai dengan suaranya yang tidak lantang. Marobuka sapa pangeranmu ngono Ahmad sapa pangeranmu kan ngono gering Tidak cuma itu. Cacing-cacing tanah dan singkat-singkat. Semi sing mati wonge lah lunga. Cacing-cacing tanah dan singkat-singkat meninggalkan. Woi, bobot tok 5 kintal. Sesuk ora tak gawakno jam digital sampean Astagfirullahaladzim, ya Allah, turu. Awas pokoknya gitu, akhir waktunya menghafal, waktunya ngaji, kok malah masih ada santri tidur. Saya itu yang ngaji pengen beli apa itu loh. Beli kapal keru apa beli bulldozer, ono santri tidur itu. Wayang ngaji masih tidur takon bulldozer. Greng. Lah piye yang ditangekno angel Allah. Muhammad pokoknya yang dulu abi ngangkat tawal abi dikentongi wong lemu apa tunggu dikentongi apa meneh to as-salatu khairum minan naum ora ndungu nak wong gering wong gering iki ana curut mlaku langsung tangi yo asem wis curut ngene wong gering ya dengarkan santri kok lemu ki lho subhanallah ketemu pirang perkara Kanya ini santri lemu-lemu kabeh ya Allah Gusti
Ini Agus kemarin datang ke sini rodok gering. Ini wis mulai tembem-tembem kabeh. Kupinge tembem, ngene tembem ya. Mripate metekan pipi ya. Ya. Dengarkan. Ya. Terus apa itu kalau saya ngaji kitab? Yang ngaji kitab adalah yang MUU sama saya ikut kajian kitab. Nanti kalau ada santri yang sudah ikut ngaji kitab sama saya, berarti wajib mengikuti kajian. Ini nanti rencana sistem cepat. Saya ngaji nawu sorof paling hanya 1 minggu atau 2 minggu. Setelah itu langsung ke fikih. Ke fikih. Nanti rencana ke Yaqutun Nafis. Yaqutun Nafis sama usul fikih. Semua santri yang ikut kajian fikih semuanya harus ikut semua. Dan ngerumpi itu diberhentikan. Dan usahakan kalau di kamar, usahakan kalau panjenengan niat untuk berniat menghafalkan Al-Quran di kamar, perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak wirid Al-Quran, perbanyak untuk murojaah Al-Quran. Begitu juga santri-santri yang yang kitab di kamar juga gitu. Nanti rencana yang yang ikut hafalan Quran tidak boleh kumpul yang ngaji kitab. Paham Rin? Ikut hafalan Quran apa kitab? Apa? Matematika. Takon ngitung jumlahnya laron nih kowe. Apa? Pengen Quran apa kitab? Apa? Kitab. Pokoknya kalau ada santri yang menengahi. Iya. Kalau santri ditanya, kamu kitab apa Quran? Menengahi, berarti kitab. Sama saja ono santri ditakoi, kowe kawin ya menengahi. Berarti kawin gitu. Kowe kawin ke ya menengahi, berarti kawin wong iki. Kowe dilamar karo Zidan, kowe gelem apa moh menengahi. Berarti gelem. Tapi nak kowe dilamar karo Zidan, moh. Lah berarti mau tenan ya. Ya, biarin kitab. Nanti kamu harus pindah. Tidak boleh tempat sama kamar yang Quran. Paham Rin? Atau teman kamu ya. Jadi kamar yang Quran berarti khusus Quran, yang kitab khusus kitab. Begitu juga lelaki juga gitu. Nanti lelaki yang Quran, kamu Quran apa kitab? Siapa itu? Abror. Kamu kitab, gak Quran. Nanti tak sampaikan ke orang tua kamu ya. Kemarin orang tua kamu nyuruh Quran ya? Iya. Ini ayahnya kan kiai. Sing adol. Ya kitab ya. Nanti nempat di yang di kitab. Nanti yang lelaki yang Quran nanti nempatnya di sini semua. Di musola sini nanti insya Allah di atas ini di lantai 2 ini nanti tak beri kamar khusus. Rencana aku tak tukono AC. AC rehe. AC rehe. Angin sembribit. Nanti taruh yang khusus. Insya Allah untuk bulan Syawal kita pengen bangun itu. Ini nanti kalau sudah kita bangunin 2 lantai, kok jadi nanti semua perempuan pindah sini semua. Dan lelaki wajib diusir. Nungguin mayat di sana. Kamar santri nanti pondok santri putra nanti semuanya pindah ke sana. Pindah ke kuburan sana. Semuanya gantian ya.
Masa sing pelaku wadepol wong wedok terus ya. Kali-kali wong lanang mlakune adoh juga. Ya. Jadi nanti Cah Putri di sini semua. Nanti Ibu Nyainya biar Liah di sini. Pak Yainya Muhammad, ya. Yang di sini ya. Saya stempi di sana, bagian ngeprui jalan lanang ya. Kemudian jam 11 semua kajian harus berhenti dan semua santri wajib tidur. Kalau siang usahakan tidur. Yang apa itu bantu masak, yang bantu masak kalau bisa yang ngaji kitab. Jadi Cah Putri yang bersedia ngaji kitab wajib hukumnya ikut bantu masak. Yang perempuan Quran tidak boleh ikut bantu masak. Illa liudoruratin, kecuali dalam rangka darurat. Darurat itu seperti contoh sampean udah waktunya istirahat, melihat Umi, melihat istri saya masak sendirian kasihan ya. Nah, istri san masak dewi terus punya ibu terus. Ya malah weli, ayune malah mbok lancangi. Padahal ning kene itu di pondok sini ini istrinya Pak Yai wajib hukumnya lebih cantik daripada semua santri putri. Ngono. Dengarkan itu. Lah nek bunyaine sampean mbok seksokin kene terus ya. Tangane malah koyok tungkak to, Mbak. Bukan masak terus goreng-goreng sembarang kali ambune lho kaya pemulung terusan ya. Dan nak bunyaine ambune kaya pemulung, santrine ambune kaya bidadari, terus piye coba? Paham? Nduk, paham, Nduk? Dengarkan itu ya. Yang ngaji kitab semuanya ikut bantu. Namanya siapa? Sekali apa sesungai? Indah, pengen ngaji kitab apa Quran? Soalnya jawabannya di mana? Aku tahu kalau itu salah. Iya, berarti fleksibel gitu ya. Kitab, melu kitab gitu ya. Kalau belum bisa menentukan berarti nanti ngajinya kitab ya. Ngaji kitab, tapi semua yang ngaji kitab tetap wajib menghafal Al-Qur'an. Gitu. Tapi kalau Quran, yang niat Quran fokus hanya Quran saja, tidak boleh ngaji kitab. Kecuali apabila sudah khatam dan lancar. Di sini ini ada target santri itu tak beri waktu 4 bulan harus selesai hafal 30 juz. Tidak boleh tidak. Sekali sampeyan 4 bulan belum hafal 30 juz, tak takzir sama. Dengarkan Dut. Woi, ngintek malah. Dengarkan itu, awas ya. Seneng-senengane nak setor ya. Setor setengah ayat ya. Setor setengah ayat. Payah ya. Paham Dut? Setor aja setengah ayat. Dua Ustaz. Wa in kuntum ya Musa lan nasbiru ala dhu'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Durung rampung ya. Ini ayat paling panjang ya. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ.
Iki nak Felda sing setoran niku to, iku seminggu lagi katam. Seminggu lagi rampung. Dengarkan dah, awas dah. Wah ya, alasannya dua bu Ustaz. Iki ndekeki piye temurune ayat. Kedawan. Masa ayat Quran kul wallahu ahad kabeh, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi jam 11 semua santri wajib tidur semua. Pokoknya usahakan tidur. Lebih-lebih adik-adik yang kecil-kecil, yang lelaki ini usahakan. Paham? Langsung sekali jam 11 teng langsung tidur walaupun di tengah jalan. Langsung ambruk gitu. Apa dulu ya yang kecil-kecil ini? Pokoknya yang gerit sing cilik-cilik itu. Paham fal? Novel kabir wa sohir. Novale loro. Ini kalau manggil ini jangan novel ya, Hanif ya. Paham Hanif? Hanif. Kalau ini novel. Usahakan langsung tidur. Paham Abdullah? Apa sih? Usahakan. Paham Muhammad? Ya tidur, kafa. Yang masih sekolah SD ini. Kelas berapa kamu? Kelas 5. Tidur ya. Kamu kelas 2 SD apa 3? Satu SMA. Rencana pengen sekolah apa enggak? Kalau enggak sekolah, misalkan tidur. Lelaki tidur semua. Kecuali yang sekolah ini, si Arif. Nanti apa? Saulin. Oh, Salahuddin ada toh. Bersanawi Salahuddin ada. MA. Oh, MA. Rencana sekolah apa mondok saja? Mondok mawon, enggak sekolah ya. Nanti kalau enggak punya ijazah loh, ini undang-undang pemerintah kalau enggak punya ijazah enggak laku kawin loh. Pengen apa kitab? Jangan tanya sih saya. Pengen Quran apa kitab? Nanti ya muju ya sama buat surat perjanjian. Kelas berapa kamu? 19. Kelas 3. Kamu rencana sekolah apa enggak? Enggak. Kenapa enggak sekolah? Ini santri Al-Mubarak banyak yang enggak sekolah ini. Kamu kelas berapa? Apa? Niki kelas 6 Niki. Oh kelas 6 kok kelas 6 Niki. Ini pondok ini. Kamu kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 2 menginjak kelas 3. Kamu sekolah apa enggak rencana? Sekolah apa? Apa? SMP. SMP apa Sanawi? Sanawi. Kok ngalah? Sanawi apa Alia? Alia. Itu apa? Kamu rencana sekolah apa mondok saja? Apa? Lu malah mendelep. Sirahku wis tak enak malah. Sekolah saja apa mondok saja? Apa? Lu malah la ilaha illallah lu. Ya wes enggak usah sekolah ya. Ya. Pokoknya yang tidak memberi jawaban berarti tidak bisa sekolah. Nanti ikut paket, kan? Paket apa? Paket apa? Paket C apa A? Yang enggak sekolah, yang pengen paket bisa nanti daftar. Daftarnya sama ini. Sama siapa nama kamu?
Usahakan jam 11 tidur nyampe jam 12. Sekali apa itu nanti rencanaku apa ini Pondok Putri tak beri speaker sekali ono adzan Allah. Jadi ning kupingin Nabila langsung. Ya. Ini Caputri itu subhanallah. Ya, selama ini yang kenteng-kenteng sergap kreatif disiplin calanang lanang. Sing cah wedok naudzubillah. Ketuane iki Hanifah. Ketuane. Payah. Pak, dengarkan ini. Kemarin saya dipesan sama orang tua kamu nih. Ustadz, tolong Ustadz. Hanifah itu kalau waktunya ngaji nggak ngaji tau Ustadz, udahlah panjangan lempar ke sungai. Pak, dengarkan ini Pak. Ini pesan orang tua kamu. Mohon Ustadz, mohon jenengan kapak ke monggo. Dua blok tak rempayek ya. Dirempayek apa dipecel wacel. Dengarkan itu. Terus apa itu pokoknya setiap jamaah usahakan qobliyah ba'diyah harus dikerjakan. Setelah itu apa itu jamaah zuhur seperti biasa mendengarkan kultum dari saya. Setelah itu terus wajib, pokoknya setiap selesai jamaah wajib hafalan. Wajib hafalan. Mungkin untuk sementara nanti yang kitab kalau setelah selesai jamaah semuanya sentral menghafalkan di sini semua. Tapi nanti kalau sudah kitab diajarkan, nanti yang hafalan nanti langsung keluar di areal. Jadi yang di sini ini santri yang ngaji kitab, yang Quran langsung di luar teras sambil hafalan. Saya setiap ngajar, pertengahan ngajar saya langsung nyemai. Ini pokoknya apa itu di pondok sini ini kan dibatasi santrinya. Kami tidak menerima santri lebih dari 40. 1, 2, 3 Ciloro telu. Sing tengah paling ganteng. Ciloro telu 4, 5, 6 piro mau Ciloro telu 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11, 12. Udah lebih kan. Nah, ini kan belum yang daftar lewat online kan banyak. Terus santri-santri lama yang belum datang kan banyak. Jadi ini sudah tidak menerima santri baru. Nanti kalau ada santri baru pengen mondok di sini berarti harus mau dibawa ke Sodong atau ke mana itu? Ke Sayung. Ya nanti kalau ada santri baru tetap pengen mondok di sini berhubung di sini udah overdosis ya. Di sini ini kan 40 saja. Setelah 40 tidak diterima. Nanti ke sana. Kemudian setiap sore waktu kajian sore nyampe jam 5. Setiap jam 5 usahakan nanti untuk yang lelaki dijadwal untuk mengambilin sampah. Ya, ini nanti setelah ini nanti kami akan menulis struktural. Yang pasti mohon ini berhubung kajian saya ini kan ngoyak target Quran, tolong dengarkan. Yang hafal bulan wajib selesai 30 juz. Kemudian yang kitab harus mengikuti program saya. Setiap 40 hari harus selesai satu bidang. Satu fan bidang keilmuan. Kalau ada santri yang tidak memenuhi target yang sudah saya siapkan, maka wajib mengikuti privat. Nanti rencana ada guru khusus yang ngajar santri sing dedel-dedel, sing dablek-dablek. Kemudian kajian malam, setiap selesai jamaah subuh sama maghrib wajib membaca Yasin bersama-sama. Khusus untuk maghrib, sebelum maghrib nanti ada santri yang saya suruh nanti digilir Umar. Digilir untuk membaca Wirdul Latif. Nanti difotokan kopi, nanti digilir santri kalau itu usahakan baca Wirdul Latif. Paham ya? Terus kajian malam
Kalau belum mana jamnya? Kok hilang? Nanti dipasang ya? Di mana? Oh itu, nanti dipasang ya jamnya ya. Anunya dipasang. Kegiatan malam nyampe pukul 12 atau pukul 24. Nyampe pukul 24. Nanti yang ngantuk, dengarkan, yang ngantuk siapkan sulasi. Siapkan sulasi. Paham Indah? Sudah beli sulasi apa belum? Kalau nggak punya sulasi beli lakban. Kecuali adik-adik yang masih sekolah SD. Kalau adik-adik yang masih sekolah, kegiatannya nyampe jam 10. Ya. Sampai jam 10 istirahat, kemudian tidur. Jangan nonton TV walaupun di di kamar pondok anak-anak itu kan ada TV. Nah, itu nanti kalau setiap jam 10 dimatikan TV-nya, tidur semua. Paham? Dengarkan, ini ketuanya siapa ini? Ketuanya Zidan ya. Paham Dan? Pondok anak-anak ketuanya Zidan, nanti diatur nanti Zidan ya. Paham? Kalau tidur usahakan kepalanya di utara. Utara kono. Nah, kalau tidur pokoknya kepalanya di sana. Utara kok di mana? Paham ya? Ini tak tulisan apa itu jadwalnya? Mana Mana? Apa?